Fakta Soekarno dapat warisan dari Kerajaan Mataram berupa batangan emas 55 triliun rupiah. Presiden pertama Indonesia, Soekarno atau Bung Karno bisa dikenal mulai dari kehebatannya sebagai politisi, kehidupan keluarga sampai kekayaannya. Tentang kekayaannya, dia mengatakan bahwa Soekarno mewariskan kekayaan Kerajaan Mataram. Ada pula yang menyebut Presiden RI ke-1 itu menyimpan dana revolusi senilai 55 triliun. Lalu yang paling sering dipercaya adalah kepemilikan Soekarno atas batangan emas. Katanya Soekarno memiliki 57 ton emas yang disimpan di Bank Swiss. Seluruh emas tersebut konon dipinjam Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy pada 1963 untuk pembangunan Paman Sam. Cerita-cerita itu terus diwariskan lintas generasi sehingga terlanjur mengakar. Bahkan tidak sedikit orang yang berburu harta tersebut. Mereka percaya jika seluruh harta itu dikumpulkan, maka dapat melunasi hutang negara. Tak heran, berbagai cara pun dilakukan untuk mencari lokasi harta. Ada pula yang memanfaatkan jasa dukun. Meski begitu, seluruh upaya pemburuan harta itu sampai sekarang tidak membuahkan hasil. Artinya, ada dua kemungkinan harta tersebut memang benar tidak ada atau tersimpan di lokasi tertentu. Namun, mengacu pada data-data sejarah, tampaknya Soekarno tidak memiliki harta sebanyak itu. Fakta sejarah memaparkan bahwa selama menjadi Presiden Soekarno hidup kesulitan. Hal ini diungkap oleh Soekarno sendiri dalam wawancaranya kepada jurnalis Amerika Serikat Cindy Adams. Soekarno menyebut kalau gajinya selama jadi presiden hanya 220 US dollar. Dia pun tidak memiliki rumah dan tanah, karenanya wajar apabila dia hidup dari sana ke sana yang dimiliki negara. Bahkan tutur Soekarno, dia pernah dibelikan piyama oleh duta besar saat kunjungan ke luar negeri. Duta besar itu merasa kasihan karena Soekarno memakai baju tidur yang sudah robek. Adakah kepala negara yang melarat seperti aku dan sering meminjam-minjam dari ajudannya? Kata Soekarno kepada Cindy Adams dalam Bung Karno, penjambung lidah rakyat Indonesia tahun 1964. Putra pertama Soekarno, Guntur Soekarno Putra, membenarkan pernyataan ayahnya itu. Guntur menyebut kalau Soekarno sejak sebelum sampai jadi presiden kantongnya selalu tipis. Tak heran kalau dia kerap meminjam uang kepada sahabatnya sejak zaman penggerakan, salah satunya Agues Mosinda Saad. Baginya, sebagai presiden, Bung Karno adalah presiden yang paling miskin di dunia ini. Ia tidak punya tanah, tidak punya rumah, apalagi logam-logam mulia seperti yang digambar-gemborkan orang selama ini. Masih mengutip wawancara dengan Cindy Adams, saking miskinnya Soekarno bahkan pernah hampir diberi gedung secara patungan oleh rakyat. Namun, dia menolak dengan alasan tidak ingin merepotkan. Sejarawan Indonesia, Ong Hok Ham juga membantah rumor harta segunung Soekarno. Ong mematahkan cerita itu dan memberi fakta secara sesungguhnya. Salah satunya terkait cerita Soekarno mewarisi kekayaan Kerajaan Mataram Islam. Kata Ong, tidak mungkin ada seorang mewarisi harta dari kerajaan kuno, apalagi mewariskan batangan emas. Masalahnya, harta kerajaan kuno tidak sebesar yang dibayangkan. Mataram Islam saja saat masih eksis punya utang kepada VOC. Jika benar punya kekayaan banyak, harusnya kerajaan itu membayar utangnya. Sedangkan jika memang harta itu benar bisa diwariskan, bagaimana proses pewarisannya? Ong juga menyebut kalau kisah harta Soekarno sebenarnya bisa dipatahkan dengan argumen sederhana. Jika punya emas, seharusnya Soekarno tidak melarat hingga akhir hayatnya. Berarti cerita harta karun presiden pertama Indonesia yang selama ini dipercaya itu mengandung kesalahan. Namun jika diulas kembali, Indonesia hingga saat ini telah dipimpin oleh 7 presiden sejak kemerdekaan RI pada tahun 1945 lalu, mulai dari sang proklamator Soekarno hingga Joko Widodo atau Jokowi. Harta kekayaan pejabat negara selalu jadi sorotan. Banyak masyarakat yang penasaran pada harta kekayaan mereka. Lantas, berapa kekayaan presiden di Indonesia? Berikut daftarnya dikutip dari berbagai sumber. 1. Soekarno. Belum diketahui secara pasti seberapa besar harta kekayaan dari presiden pertama RI tersebut. Namun berdasarkan sebuah koran Austria, Kronen Zeitung edisi 17 dan 19 Desember 2012, di tahun yang sama pernah menyebut data kekayaan Soekarno sebesar 180 US dollar miliar yang tersimpan di sebuah bunker di Union Bank of Switzerland atau UBS. Adapun koran Kronen Zeitung termasuk salah satu koran tertua di Austria. Mereka terbit sejak 2 Januari 1900. 2. Soeharto. Di United States Treasury mendeteksi adanya perpindahan uang dalam jumlah besar mencapai 9 miliar US dollar ke bank di Austria pada tahun 1998 setelah Soeharto lengser. Uang tersebut merupakan milik presiden kedua itu. Namun angka tersebut diyakini hanya sebagian dari harta yang dimiliki Soeharto selama masa jabatannya selama masa periode 1966 sampai 1998. Sementara sebuah lembaga keuangan internasional, Time Warner Inc. seperti menyebut harta Soeharto mencapai sekitar 15 miliar US dollar. Termasuk 9 miliar US dollar yang ditransfer dari bank Swiss ke bank di Austria. 3. B.J. Habibie.
Belum diketahui pasti juga berapa banyak harta kekayaan B.J. Habibie, namun sebuah media cetak Asia Far Eastern Economic Review pernah melansir harta B.J. Habibie mencapai 60 juta US dollar. Asia Far Eastern Economic Review merupakan media bisnis berbahasa Inggris terbesar di Asia yang bermarkas di Hong Kong. Harta B.J. Habibie didapat dari kekayaan intelektual atau sejumlah penemuan di bidang teknologi dan sejumlah bisnis di bidang teknologi. Melansir Globe Asia, anak B.J. Habibie, yakni Ilham Habibie dan Thariq Habibie, Iltabir Rekatama tercatat memiliki kekayaan 250 juta US dollar yang bersumber dari sejumlah perusahaan teknologi milik keluarga Habibie. 4. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Abdurrahman Wahid atau yang akrab dipanggil Gus Dur ini berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN tahun 2001 memiliki kekayaan sebesar 3,49 miliar. Kekayaan itu berasal dari tanah dan bangunan miliknya, transportasi, logam mulia, surat berharga, serta giro dan kas. 5. Megawati Soekarno Putri. Megawati digadang-gadang memiliki harta mencapai 96,16 miliar berdasarkan LHKPN pada tahun 2014. Ia mempunyai tanah dan bangunan dengan total 36 miliar, transportasi sebesar 1 miliar, surat berharga senilai 33 miliar, serta giro dan kas sebesar 1 miliar. 6. Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Berdasarkan LHKPN tahun 2014, SBY diketahui memiliki kekayaan sebesar 13,98 miliar. Harta tersebut berasal dari berbagai macam, mulai dari transportasi dengan nilai mencapai 500 juta, tanah dan bangunan sebesar 5 miliar, serta giro dan kas senilai 6 miliar. 7. Joko Widodo atau Jokowi. Berdasarkan LHKPN, Joko Widodo atau Jokowi memiliki harta sebanyak 50,24 miliar. Harta tersebut berasal dari berbagai hal mulai dari tanah, kendaraan hingga harta bergerak lainnya. Adapun rincian harta Jokowi terdiri dari 20 unit tanah dan bangunan sebesar 43,88 miliar, kendaraan sebanyak 12 unit 1,8 miliar, serta harta bergerak lainnya 6,1 miliar. Ia juga memiliki catatan utang sebesar 1,19 miliar. Kalau dilihat dari angka-angkanya, ternyata presiden-presiden kita tuh orang kaya semua ya.